ورسوله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya kita dapat mengikuti dan menuntut ilmu pada pagi hari ini, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kebaikan terus mengalir kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga saat ini. Ikhwatul Islam, kaum muslimin, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bersua dan kami menemani Anda untuk menyimak kajian rutin kita, yaitu kajian Manhaj Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang merujuk pada kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Athir hafizahullah taala. Dan tentunya kajian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Si hafizahullah taala. Dan saat ini Al-Ustaz telah bersambung dengan kami melalui layanan Zoom. Dan pemirsa Ahsan TV, pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui tanya jawab, segmen tanya jawab nanti setelah Al-Ustaz menyampaikan materi, dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 900 7912, atau pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat WhatsApp dapat menghubungi kami di nomor 0811 900 7913. Dan tentunya kami insyaallah taala akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan kami akan mengutamakan pertanyaan yang sesuai dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kajian kita, maka kita sapa sejenak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Kajian kita akan membahas tema tentang apa Ustaz? Al-amal bi khabaril wahid, mengamalkan hadis-hadis yang dalam kategori jenis hadis ahad. Langsung saja Ustaz, kita sampaikan kajian pada pagi hari ini. Oleh tafadhal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah, dan ini adalah pertemuan yang ke-18. Dan dalam pertemuan yang ke-18 ini kita masih membicarakan
tentang bab yang dibawakan oleh penulis, dan saya nasihatkan kepada pembawa acara jangan pengarang, karena pengarang berarti mengarang sesuatu yang bohong, sedangkan ini adalah kitab yang isinya kebenaran, jadi bukan pengarang, penulis. Masih kita membicarakan al-mabhatsus salis usul Syafi'i fi itsbatil aqidah, yaitu pembahasan yang ketiga, pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu al-iltizamu bil kitabi was sunnati wa taqdimuhuma 'alal aql. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan keduanya dibandingkan akal, pikiran manusia. Ini sudah kita pelajari. Kemudian di dalam bab ini juga kita sudah mempelajari makanatus sunnati indal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radduhu ala man ankara hujjiyatahu. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Asy-Syafi'i dan bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bagi siapa yang menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Kemudian di dalam ajaran yang pertama ini juga kita sudah mengenal penjelasan yang disebutkan oleh penulis, yaitu ada 3 kelompok yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan 3 kelompok tersebut, yang pertama adalah yang menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis-hadis mutawatir, ya. Hadis-hadis yang mutawatir, yang tidak mutawatir ditolak oleh kelompok yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menolak hadis-hadis yang ahad. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembelajaran tentang yaitu orang-orang yang menolak hadis ahad. Orang-orang yang menolak hadis ahad. Sekarang kita masuk kepada halaman ke-112. Penulis Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala berkata, al-amalu bi khabaril wahid, mengamalkan hadis ahad. Sekali lagi, hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, ajma'as sahabatu radhiyallahu anhum wa mimman ba'dahum minat tabi'in wa salafil ummati ala wujubil amali bi khabaril wahidi sawa'un man qala innahu yufidul ilma aw yufidul dhanna wa lam yukhalif fil hadha illa man la'tibara bi khilafihi ka ba'dil mu'tazilati war rafidhati. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah berijma', yaitu telah bersepakat, dan juga ulama-ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in dan juga orang-orang terdahulu dari umat ini,
atas wajibnya mengamalkan hadis ahad. Baik itu yang mengatakan bahwa hadis ahad adalah memberikan faedah ilmu, atau hadis ahad adalah yang memberikan faedah hanya prasangka, bukan ilmu yang yakin. Dan tidak ada yang menyelisihi akan hal ini di dalam perkara ini kecuali yang tidak dianggap penyelisihannya, seperti sebagian dari kaum Mu'tazilah dan kaum Rafidhah. Di sini penulis mengatakan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat untuk mengamalkan hadis ahad. Para tabi'in bersepakat untuk mengamalkan hadis ahad, dan ulama-ulama salaf bersepakat untuk mengamalkan hadis ahad. Ulama-ulama salaf bersepakat juga untuk mengamalkan hadis ahad. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, meskipun di antara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tersebut, mereka berbeda pendapat apakah hadis ahad menumbuhkan ilmu yang yakin ataukah hadis ahad hanya menghasilkan ilmu yang prasangka. Khilaf di antara para ulama, tetapi mereka sepakat bahwasanya hadis ahad diamalkan. Hadis ahad diamalkan. Dan tidak ada yang menyelisih dari umat Islam kecuali sebagian dari kaum Mu'tazilah, yaitu kaum yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau juga kaum Rafidhah, kaum Syiah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan akhirnya menjadi sekte tersendiri yang menyempal ke dalam agama Islam. Itu saja yang menolak dari mengamalkan hadis ahad. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa 'ala al-'amali bi khabaril wahidi kana kafatut tabi'in wa man ba'dahum minal fuqaha'il mukhalifin fi sa'iril amsaril muslimin ila waqtina hadha wa lam yablughna an ahadin minhum inkaru dhalika wala li'tiradu alaih. Dan kata Imam Abu Sulaiman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau ini adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, para sahabat mengamalkan hadis ahad adalah kesepakatan para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka dari ahli fikih, yang sangat banyak dari seluruh penjuru dunia kaum muslimin sampai waktu kita ini. Waktu kita ini yaitu abad ke-5 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Dan tidak sampai kepada kita kabar tentang seorang pun yang mengingkari mengamalkan hadis ahad dan juga menolak mengamalkan hadis ahad. Nah, ini perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wal amalu bihi inda salafi syamilun li jami'i umurid din sawa'un kana al-hadithu fi masail al-aqidati am fi ghairiha min umurid din. Mengamalkan hadis ahad
menurut para ulama salaf saleh, ini mencakup seluruh perkara-perkara agama, baik itu hadis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah atau yang berkaitan permasalahan-permasalahan agama lainnya. Jadi di sini ada masalah baru, bahwa sebagian orang ada yang membedakan bahwa oke, kami mengamalkan hadis ahad, tapi untuk dalam perkara halal dan haram, dalam perkara fadhailul a'mal saja. Adapun dalam perkara akidah, dalam perkara halal dan haram, maka kami tidak mau mengamalkannya. Maka kata penulis, mengamalkan hadis ahad menurut ulama salafus saleh ini mencakup seluruh perkara agama, baik itu perkara akidah, perkara halal dan haram, perkara fadilatul a'mal atau fadailul a'mal, semuanya dapat diamalkan. Kemudian penulis mengatakan, wa khalafahum ahlul kalami wal bid'i fafarraqu baina masailil aqidati wa baqiyati umuriddin. Dan menyelisihi dari ulama salaf adalah ahlul kalam. Ahlul kalam sebagaimana sudah kita sering sebutkan, yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Beragama senantiasa mengedepankan akal, dan juga ahli bid'ah. Ya, mereka membedakan antara permasalahan-permasalahan akidah dengan perkara-perkara lain dari sisa-sisa perkara agama. Kata mereka, kalau dalam masalah akidah, hadis ahad tidak bisa diamalkan. Adapun perkara-perkara selain akidah, maka bisa diamalkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, faqalu inna akhbar al-ahadi la yajuzul akhdhu biha fil aqaidi lianna mabna al-aqaidi 'ala al-qat'i wa akhbarul ahadi dhanniyatun fala yu'khadh biha wa raddu bidzalika katsiran min al-ahadithil muthbatati li ba'di sifatillahi subhanahu wa ghairiha min masailiddin. Maka orang-orang yang membedakan ini mengatakan sesungguhnya hadis-hadis ahad tidak diperbolehkan untuk diambil di dalam perkara-perkara akidah, karena bangunan akidah dibangun di atas bangunan yang kokoh, sedangkan hadis ahad menimbulkan ilmu-ilmu yang dhanni, yang hanya prasangka, bukan ilmu yang pasti. Maka kata mereka tidak boleh diambil hadis ahad tersebut, dan mereka dengan hal ini banyak menolak hadis-hadis yang tetap dari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari permasalahan-permasalahan agama. Ya, ini gara-gara pendapat bahwa hadis ahad tidak boleh diamalkan dalam perkara akidah, karena kata mereka hadis ahad ini adalah hadis yang lebih mengedepankan ilmu yang prasangka, bukan ilmu yang yakin. Sedangkan perkara akidah harus dibangun di atas ilmu yang yakin. Oleh sebab inilah mereka banyak menolak hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka anggap bahwa ini hadis ahad, dan hadis ahad tidak menimbulkan ilmu yang yakin, yang pasti, tetapi menimbulkan ilmu yang masih sangkaan. Baik.
Ahibati hafizakumullahu taala, penulis kemudian mengatakan, amma ahlus sunnati wal jamaah fa innahum lam yufarriqu baina masailil aqidati wa baina baqiyati masailid dini, fa kullu hadithin thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qabiluhu aw 'amilu bihi wa harramu mukhalafatahu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka senantiasa tidak membedakan antara permasalahan-permasalahan akidah dan permasalahan-permasalahan agama lainnya. Setiap hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka ahlu sunnati wal jamaah menerimanya dan mengamalkannya dan mengharamkan untuk menyelisihinya. Mau itu hadis ahad, mau itu hadis mutawatir, hadis ahadnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah ataupun permasalahan-permasalahan agama lainnya, maka ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengamalkan hadis tersebut dan mengharamkan untuk menyelisihinya. Kemudian penulis mengatakan, qala syahirul kawkabil munir, berkata yang mensyarah kitab Al-Kawkabul Munir, wa yu'malu bi ahadil ahadith fi usulid diyanat, wa haka dzalika Ibnu Abdul Bar ijma'an, dan diamalkan hadis-hadis ahad dalam pokok-pokok ajaran agama, yaitu perkara akidah. Dan yang mengisahkan pengamalan hadis-hadis ahad meskipun dalam perkara pokok-pokok agama adalah Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengisahkan ijma' akan hal ini. Artinya para ulama berijma' bahwa diamalkan hadis-hadis ahad meskipun dalam perkara-perkara akidah. Ini ijma' para ulama, konsensus, kesepakatan para ulama salaf sepeninggal Rasulullah SAW untuk mengamalkan hadis-hadis ahad. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna hadhil akhbara law lam tufidil yaqina fa inna adh-dhanna al-ghaliba hasilun minha wa la yamtani'u itsbatul asma'i was sifati biha kama la yamtani'u itsbatul ahkami at-talabiyyah biha. Baik, sesungguhnya hadis-hadis ini, yaitu hadis ahad, meskipun tidak memberikan kepastian, tetapi dia memberikan prasangka yang besar yang dihasilkan darinya, dari hadis ahad tersebut, dan tidak terlarang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadis ahad tersebut, meskipun memberikan ilmu yang sangkaan, tetapi sangkaannya besar karena sangkaan kan tingkatan. Dia memberikan ilmu yang besar. Bismillah. Ilmu yang besar. Maka tidak mengapa untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan hadis ahad tersebut. Sebagaimana juga tidak terlarang menetapkan hukum-hukum perintah halal dan haram, ini diperintahkan, ini terlarang, ya, dengan hadis-hadis ahad tersebut. Famal farqu baina babil talabi wa babil khabar bihaitsu yuhtajju biha fi ahadiha dunal akhar. Maka apa bedanya dalam perkara-perkara perintah halal dan haram dan perkara-perkara kabar? Allah mengabarkan tentang dirinya, sifat-sifatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Tidak ada bedanya, yang mana kedua-duanya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kalau seandainya terjadi pembedaan,
wa hadza at-tafriqu batilun bi ijma'il ummah. Maka pembedaan ini adalah pembedaan yang batil dengan ijma' para umat Islam. Bahwa hadis ahad di dalam perkara akidah ditolak karena menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus dengan yang yakin, sedangkan hadis ahad dalam perkara-perkara halal dan haram diterima karena hanya menunjukkan kepada perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka ini pembedaan antara bab perintah dengan bab kabar tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini pembedaan yang batil dengan kesepakatan para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, fa innaha lam tazal tahtaj atau tuhtaj bihadhihi al-ahadith fil khabariyatil amaliyat kama tuhtajju biha fit talabiyatil amaliyat. Sesungguhnya masih saja hadis-hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam perkara al-khabariyatil ilmiyat, kabar-kabar yang menunjukkan kepada ilmu pengetahuan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sebagaimana juga bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam perkara at-talabiyat, yaitu perkara-perkara perintah halal dan haram yang diamalkan. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan rahimahullah, walam tazalis sahabatu wattabi'una wa tabi'uhum wa hum ahlul hadithi was sunnati yahtajjuna bihadhihi al-akhbari fi masail as-sifati wal qadri wal asma'i wal ahkam wa lam yunqal an ahad minhum albattah annahu jawwaza al-ihtijaj biha fi masail al-ahkam dun al-akhbari 'anillahi wa an asma'ihi wa sifatihi. Dan masih saja para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga ahli hadis dan juga ahli sunnah bersandar dengan hadis-hadis ahad, baik dalam perkara sifat-sifat Allah, perkara takdir, perkara nama-nama Allah, perkara hukum-hukum, dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari mereka sama sekali bahwa mereka ada seorang yang memperbolehkan bersandar dengan hadis-hadis ahad dalam perkara-perkara hukum, perintah, larangan, halal dan haram, dan tidak diperbolehkan dalam perkara-perkara akidah tentang Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak ada yang membedakan seperti itu. Dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, 3 generasi keemasan. Taib. Kemudian di sini penulis membawakan perkataan dari Imam ahli tafsir, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, yang mempunyai kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, i'lam anna at-tahqiqa alladhi la yajuzu al-'udulu anhu anna akhbar al-ahad as-sahihah kama tuqbalu fil furu'i tuqbalu fil usul. Ketahuilah bahwa sikap penelitian yang tidak diperbolehkan untuk menyimpang darinya adalah bahwa hadis-hadis ahad yang sahih sebagaimana ia diterima di dalam perkara-perkara cabang agama, begitu juga diterima dalam perkara-perkara pokok-pokok agama, yaitu perkara-perkara halal dan haram diterima, sedangkan dan juga perkara-perkara akidah juga diterima, perkara-perkara akidah juga diterima. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kemudian penulis mengatakan, fama thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanida sahihatin min sifatillah yajibu itsbatuhu wa i'tiqaduhu 'ala al-wajhi al-la'iqi bi kamalillahi wa jalalihi 'ala nahwi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka apa saja yang tetap dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad-sanad yang sahih, artinya hadisnya sahih, yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk menetapkannya tentang sifat-sifat Allah tersebut, dan wajib untuk meyakininya sesuai dengan
kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan Allah dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi, selama hadis itu sahih, maka tetapkan hadis tersebut. Mau dia hadis ahad, mau dia hadis mutawatir, mau dia dalam perkara-perkara akidah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang takdir, atau perkara-perkara halal dan haram, perkara-perkara perintah dan larangan, tetap ditetapkan. Ya, kenapa? Ditetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa bihadza ta'lam anna ma atbaqa alaihi ahlul kalam wa man tabi'ahum min anna akhbar al-ahad la tuqbal fil aqaid wa la yathbutu biha shay'un min sifatillahi za'imina anna akhbar al-ahad la tufidu al-yaqina wa anna al-aqaid la budda fiha min al-yaqin batilun la ya'ulu alayhi wa yakfi min dhuhuri butlanihi annahu yastalzimu radd ar-riwayat as-sahihah ats-tsabitah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimujarrad tahakkumil aql. Yang artinya, dan dengan ini kamu mengetahui bahwa apa yang ditetapkan oleh ahli kalam dan siapa saja yang mengikuti mereka, bahwa hadis-hadis ahad tidak diterima dalam perkara-perkara akidah dan tidak tetap dengan hadis ahad tersebut satu pun dari sifat-sifat Allah, karena mereka menganggap bahwa hadis ahad tidak menumbuhkan kepastian dan bahwa perkara-perkara akidah harus di dalamnya ada sebuah kepastian. Maka ini adalah pendapat yang batil, tidak bisa disandari atasnya, dan cukup nampaknya kebatilannya adalah bahwa dia akan menolak banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang sahih yang tetap dari Nabi Muhammad SAW hanya karena tidak masuk ke dalam akalnya. Jadi kalau para pemirsa sekalian bertanya, apa sih tanda orang ini ahli kalam? Maka jawabannya yang pertama, lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Seperti misalkan orang-orang yang mengutak-ngatik tentang makna istiwa. Akhirnya tidak sesuai dengan akal mereka bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Mereka tidak sesuai dengan akalnya, akhirnya mereka otak-atik dengan kata istaula yang artinya menguasai. Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Maka karena hadis ini tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, akhirnya mereka otak-atik bahwa kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka berarti Allah tidak akan pernah naik, karena sepertiga malam terakhir selalu berputar di setiap penjuru dunia. Dan kalau tidak pernah naik berarti arsy-nya kosong, padahal arsy-nya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Lihat, mereka sedang mengedepankan akal mereka dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda ahlul kalam. Tidak ragu, jangan ragu bahwa mereka lah ahlul kalam. Karena lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ketika diturunkan hadis tersebut dan mereka langsung dengar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak pernah mereka berpikiran seperti yang dipikirkan oleh manusia-manusia ahlul kalam tersebut. Itu tanda pertama ahlul kalam, lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Tanda yang kedua, menolak hadis-hadis dalam perkara akidah yang bukan mutawatir. Mereka menolak hadis-hadis ahad yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kalau seandainya hadis-hadis tersebut berkaitan dengan perkara-perkara akidah tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah,
Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan oleh para pemirsa sekalian. Kemudian penulis mengatakan, wa qad nasara al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah madhhab as-salafi fil 'amali bi khabaril wahidi fi jami'i masailid din wa yadkhulu fi dhalika umurul aqidati wa lam yarid anhu annahu farraqa baina umuril aqidati wa baqiyatil masaili bal ruya anhu annahu qala fi haditsir ru'yah lamma sa'alahu Sa'id ibnu Asad ma taqulu fi haditsir ru'yah faqala li ya ibna Asad iqdi alayya hayyitu aw mittu anna kulla hadithin asihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Dan dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membela habis-habisan pendapat para ulama salaf, yaitu dalam perihal mengamalkan hadis yang ahad di dalam seluruh perkara agama, masuk di dalamnya perkara-perkara akidah. Dan belum ada perkataan beliau yang ternukilkan bahwa beliau membedakan antara perkara-perkara akidah dengan sisa dari permasalahan-permasalahan agama lainnya. Bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak membedakan tentang mengamalkan hadis ahad, apakah itu berkaitan dengan perkara akidah atau berkaitan dengan perkara-perkara lainnya dari perkara-perkara agama. Tidak terdengar dari perkataan Imam Syafi'i bahwasanya beliau menolak hadis ahad dalam perkara-perkara akidah, menolak hadis ahad dalam perkara-perkara akidah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan bahkan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata tentang hadis ru'yah, yaitu hadis melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ketika Sa'id ibn Asad rahimahullah bertanya kepada beliau tentang pendapat beliau bahwa Sa'id bin Asad bertanya kepada beliau tentang hadis ru'yah, apakah pendapat beliau? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Manaqib lil Baihaqi bahwa wahai Ibnu Asad, ingat dariku atau tetapkan atasku, ini pendapatku baik aku hidup ataupun mati, bahwa setiap hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku akan mengucapkannya meskipun belum sampai kepadaku. Aku akan berpendapat kepadanya meskipun belum sampai kepadaku. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang sangat masyhur, bahwa beliau telah berwasiat baik saat hidup atau saat mati, apabila ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka beliau berpendapat dengan hadis tersebut, ya, meskipun hadis tersebut belum sampai kepada beliau. Dan ini termasuk daripada kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Imam Asy-Syafi'i kemudian penulis mengatakan, fahadha syartu Syafi'i rahimahullah fi qabulil khabaril wahid fil qabulil khabari wal amali bih wa huwa sihhatuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad sabaqa dzikru syuruti qabulil khabari indahu. Dan ini adalah syarat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menerima hadis dan mengamalkannya, yaitu sahihnya hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah disebutkan sebelumnya syarat-syarat diterimanya hadis di sisi Rasulullah, di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan walam yufarriq bainal khabaril mutawatir alladhi yusammihi khabarul 'amma wa baina khabaril ahad alladhi yusammihi khabaral khassah fal kullu 'indahu yufidul 'ilma wa yujibul 'amala wal i'tiqada. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membedakan antara
hadis-hadis yang mutawatir yang dinamakan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai khabarul ammah. Ya, hadis yang ammah, hadis yang umum, karena banyak yang meriwayatkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan di antara hadis yang ahad yang dinamakan oleh Imam Asy-Syafi'i hadis khassah, hadis yang khusus. Maka seluruhnya menurut Imam Asy-Syafi'i menumbuhkan ilmu dan mewajibkan amal dan keyakinan. Baik itu hadis ahad, baik itu hadis yang mutawatir, seluruhnya jika sahih maka diamalkan dan diyakini. Kemudian penulis mengatakan, yaqulu rahimahullah, fa in qala qail udhkuril hujjata fi tathbiti khabaril wahid binassi khabar au dilalah fihi au ijma'. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau ada yang bertanya, sebutkan dalil tentang ditetapkannya mengamalkan hadis ahad, baik itu dalil dari hadis Rasul ataupun penunjukan darinya atau ijma', sebutkan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, fa ajaba Asy-Syafi'i rahimahullah bi dzikril adillah ala hujjiyati khabaril ahad fa dzakara bi sanadihi hadits ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naddara Allahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha fa rubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yughallu 'alayhinna qalbu muslimin ikhlasul 'amal lillahi wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Artinya kalau ada yang bertanya, coba sebutkan dalil tentang bahwa hadis ahad menimbulkan ilmu dan juga memerintahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan juga menimbulkan keyakinan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab dengan menyebutkan dalil, yaitu hadis dengan sanadnya beliau sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang telah mendengar ucapanku lalu dia menghafalkannya, lalu dia memahaminya dan menyampaikannya. Allah merahmati dan mencerahkan wajah hamba tersebut. Ya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu fikih tetapi dia tidak paham, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu fikih dia tidak lebih paham dari orang lain. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, 3 perkara yang hati seorang muslim tidak boleh menyimpang darinya. Yang pertama yaitu ikhlas beramal untuk Allah, kemudian memberikan nasihat untuk kaum muslimin, kemudian selalu bersama kesatuan kaum muslimin. Sesungguhnya doa mereka akan meliputi dari balik belakang mereka. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, riwayat Imam Tirmidzi sebagai dalil bahwa mengamalkan hadis ahad jika sahih, baik itu dalam perkara akidah ataupun dalam perkara lainnya dari perkara agama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha wa adaiha imra'an yu'addiha wal amru wahid dalla ala annahu la ya'mur an yu'addiya anhu illa ma taqumu bihi al-hujjah ala man adda ilayhi li'annahu innama yu'adda anhu halalun wa haramun yujtanabu wa haddun yuqamu wa malun yu'khadhu wa yu'ta wa nasihatun fi dinin wa dunya.
Artinya, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mendengarkan Alhamdulillah. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendengarkan hadis beliau dan menghafalnya dan menyampaikannya, ini oleh satu orang yang menyampaikannya. Alhamdulillah. Dan di situ disebutkan abdan, satu orang. Ya, tidak orang banyak, tidak mutawatir, satu orang diperintahkan untuk mendengarkan hadis, menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya, satu orang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak diperintahkan atau beliau tidak memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya, karena orang tersebut akan menyampaikan perkara-perkara halal, haram, kemudian orang tersebut juga akan menyampaikan perkara-perkara halal yang dikerjakan dan haram yang dijauhi, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan had, yaitu hukuman-hukuman ditegakkan, atau menyampaikan tentang harta yang diambil dan diberikan, dan juga nasihat dalam perkara agama dan dunia. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah ta'ala bahwa dalil tadi menunjukkan dengan tegas, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tentang diterimanya hadis ahad, baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara halal dan haram dan yang lain-lainnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata lagi, dalla ala annahu qad yuhmalul fiqhu ghairu faqih yakunu lahu hafizan wa la yakunu fihi faqihan wa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atil muslimin mimma yuhtajju bihi fi anna ijma'al muslimin insyaallah lazim. Dan ini menunjukkan bahwa terkadang ilmu tersebut dibawa orang yang tidak faham, ya, dia hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam dirinya tidak ada pemahaman terhadap ilmu tersebut. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melazimi kesatuan kaum muslimin, termasuk dari apa yang dijadikan sebagai sandaran hukum dengannya, bahwa kesepakatan kaum muslimin semestinya harus dilaksanakan, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang bahwa hadis ahad bisa diamalkan baik dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah atau perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan akidah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rawa bi sanadihi haditsa Abi Rafi'in maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nahaitu anhu aw amartu bihi fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Dan Imam Syafi'i kemudian juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada hadis sahabat Nabi Abu Rafi', mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas sikunya, kemudian datang perintah dari perintahku, dari apa yang aku larang atasnya atau apa yang aku perintahkan dengannya, lalu dia mengatakan, kami tidak tahu apa yang kami dapati di dalam Al-Quran, itu yang kami ikuti. Lihat,
kata Imam Asy-Syafi'i, wa fi hadza tathbitul khabari an Rasulillah SAW wa i'lamuhum annahu la yajuzu lahum wa illam yajidu lahu nassa hukmin fi kitabillah wa huwa mawdu'un fi ghairi hadzal mawdi'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan di dalam hadis ini terdapat penetapan kabar dari Rasulullah SAW dan pemberitahuan kepada mereka bahwasanya wajib bagi mereka meskipun tidak didapati baginya dalil hukum di dalam Al-Quran. Ya, artinya gini, kalau seandainya ada hukum hanya dari hadis Rasulullah SAW, tidak ada dalam Al-Quran hukum tersebut, maka tetap diterima. Ya, tetap diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa minal adillati dzakaraha rahimahullah tahawulu ahlil Quba ilal Ka'bati bi khabaril wahid. Dan termasuk dalil yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah penduduk Quba, masjid yang Quba dan orang-orang yang sholat di dalamnya merubah kiblatnya ke arah Ka'bah yang asalnya ke arah Masjidil Aqsa dengan hanya dapat satu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi ada Masjid Quba jauh dari jadi Masjid Nabawi, ya. Nah, kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka sungguh kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau relai, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpalinglah engkau ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Nah, di sini ayat ini turun di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Sedangkan orang-orang yang sholat di Masjid Quba belum tahu ayat ini turun. Maka datanglah satu orang dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, memberitahukan bahwa al-qiblah tahawwal. Qiblah telah berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Dan yang memberitahukan itu adalah satu orang. Lihat, di situ dalil menunjukkan bahwa hadis ahad dari satu orang diterima meskipun dalam perkara akidah. Dan apa yang lebih besar dari perkara penentuan kiblat itu benar-benar perkara akidah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, farawa bi sanadihi ila ibni Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subh id atahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-qiblata fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika orang-orang salat di Quba pada salat subuh, maka datanglah orang, kemudian orang tersebut berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah diturunkan atasnya Quran, maksudnya tadi malam, dan diperintahkan untuk menghadap kiblat, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka menghadapkanlah kalian ke kiblat tersebut. Dan waktu itu wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, yaitu ke Baitul Maqdis. Maka akhirnya mereka berpaling menghadap ke Ka'bah. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, qala wa
Kemudian penulis mengatakan, qala wa ahlu Quba ahlu sabiqatin minal ansar wa fiqhin wa qad kanu ala qiblatin faradallahu alaihim istiqbalaha. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ahlu Quba adalah penduduk Quba atau sahabat Nabi yang tinggal di Kuba. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dari agama Islam, dari kaum Ansar, dan mereka ahli fikih, dan mereka berada di atas kiblat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka untuk menghadap kepadanya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yakun lahum an yad'u faradallahi fil qiblati illa bima taqumu alaihi al-hujjah walam yalqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yasma'u ma anzalallahu alaihi bi tahwil al-qiblah fayakununa mustaqbilina bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sama'an min rasulillah wala bi khabari 'ammah wa intaqalu bi khabarin wahidin idza kana 'indahum min ahli sidq an fardin kana 'alaihim fatarakuhu ila ma akhbarahum 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ahdatha 'alaihim min tahwilil qiblah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan mereka tidak akan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam perihal kiblat kecuali dengan apa yang tegak atas mereka hujjah, sandaran hukum. Mereka juga belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka juga belum mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pemindahan kiblat. Maka mereka menghadap dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kiblat, ya, mendengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diberitahukan kepada mereka banyak orang. Mereka berpindah kiblat dari menghadap Baitul Maqdis kepada Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullah, dengan hanya kabar satu orang. Lihat situ, lihat ya, bahwa hadis tentang hadis tentang akidah pemindahan kiblat itu dibawa oleh satu orang dan diterima. Kemudian juga apabila yang membawa tersebut adalah orang yang terpercaya, ya, maka mereka meninggalkan menghadap kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kepada kabar yang mereka dapatkan hanya dari satu orang. Akhirnya menghadap ke Baitullah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, walam yakunu liyaf'aluhu insya'allahu bi khabarin illa an ilmin bi anna al-hujjata tathbutu bimithlihi idza kana min ahli sidq. Dan mereka tidak melakukan itu dengan kehendak Allah dengan satu kabar, kecuali atas ilmu bahwa sandaran hukum tetap meskipun hanya dari satu orang, jika satu orang tersebut adalah orang yang jujur. Wala liyuhaddithu aidan mithla hadzal azim fi dinihim illa an ilmin bi anna lahum ihdathahu wa la yad'una an yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sana'u minhu walau kana ma qabilu min khabaril wahid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tahwil qiblah wa huwa fardun mimma yajuzu lahum laqala lahum insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntum ala qiblah wa lam yakul lahum tarkuha illa ba'da ilmin taqumu alaikum bihi hujjah min sama'ikum minni
au khabari 'ammah au akthar min khabarin wahidin anni. Artinya begini, bahwa penduduk Masjid Quba yang mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kaum Ansar, dan mereka adalah ahli fikih, mereka juga tidak ada di dalam diri mereka dalam perkara yang agung ini, ya, untuk bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar ini? Mereka tidak langsung, mereka tidak menunggu kabar kebenaran tersebut, menunggu kabar dulu dari Rasulullah SAW apakah benar, ya, karena kalian kan, dan mereka tidak bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadap ke kiblat, dan mereka akhirnya berpaling ketika mendengar hanya dapat satu kabar dari satu orang, ya, kabar tersebut mereka tidak dapatkan dari banyak orang, kabar tersebut mereka tidak dapatkan dari lebih dari satu orang, hanya satu orang saja, tetapi mereka tetap mengerjakan hal tersebut karena mereka menerima kabar satu orang apabila kabar satu orang tersebut adalah dari orang yang jujur, ya, dari orang yang jujur. Nah, habis waktu, kita masuk kepada sesi pertanyaan jika memang ada, jika tidak kita cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak kedengeran suaranya. Silakan. Yang telah menyampaikan kajian ataupun materi pada pagi hari ini tentang kajian kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah yang ditulis ataupun disusun oleh Al-Fadhilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat mencerahkan kita dan menjadi ilmu ini nomor 4 bagi kita. Pemirsa Asal TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk ke dalam segmen tanya jawab. Pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat WhatsApp dapat menghubungi kami di nomor 0811 900 7913, atau pemirsa Asal TV yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 900 7912. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan pertama dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Ana Ridho dari Jambi. Ana dulu sering mengikuti kajian seorang Ustaz, tapi sudah beberapa tahun ini Ana tinggalkan Ustaz. Karena Ustaz tersebut meskipun dia percaya Allah di atas, tapi mentakwil istawa itu maknanya adalah istaula. Salahkah jalan yang Ana ambil Ustaz? Barakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tidak salah jalannya karena belajar kepada Ustadz yang wajib kita ketahui adalah Ustadz tersebut berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy sesuai dengan Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma' para sahabat, kesepakatan imam yang 4. Sedangkan meyakini bahwa makna istawa diganti dengan istaula, maka ini adalah pendapatnya ahli kalam. Aba man aba. Siapa saja yang menerima ataupun yang menolak. Ini adalah pendapatnya ahli kalam. Maka wajib seorang muslim belajar ilmu agama kepada seorang ustadz yang benar akidahnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat, dan tidak keluar dari akidah imam yang 4. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Abu Syafi di Telaga Sakinah. Ustaz, mohon penjelasan mengapa ada tingkatan-tingkatan periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain, dan bagaimana tingkatan periwayat hadis dari Imam Hakim, Imam Ad-Darimi, dan lain-lainnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Setiap imam mempunyai persyaratan sendiri saat menyebutkan hadis di dalam kitabnya masing-masing. Seperti persyaratan Imam Bukhari adalah persyaratan yang sangat kuat dibandingkan persyaratan Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan Imam Muslim persyaratannya di bawah dari persyaratan Imam Bukhari. Kemudian Imam Hakim dan Imam Ad-Darimi, Imam Hakim mempunyai kitab Al-Mustadrak al-Sahihain, yaitu hadis-hadis yang tidak disebutkan di dalam kitab Sahihain beliau sebutkan. Dan persyaratan Imam Hakim lebih rendah dibandingkan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Persyaratan di sini maksudnya adalah perawi-perawi yang dijadikan sebagai perawi dalam meriwayatkan hadis di dalam kitab tersebut. Maka Imam Bukhari sangat kuat persyaratannya, sedangkan di bawahnya Imam Muslim, dan lebih di bawahnya lagi adalah Imam Hakim. Maka sebagian ulama ada yang setuju dengan apa yang disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa itu memang hadis-hadis yang sahih, yang sederajat dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan pendapatnya Imam Hakim di dalam kitab hadis-hadis tersebut, di dalam kitab hadis Mustadrak tersebut, karena standarnya dan syarat dari Imam Hakim berbeda dengan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Selanjutnya ada pertanyaan melalui layanan telepon. Kita sambung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid di Jakarta. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan Rasul sahabat dan kita bisa tinggalkan perbedaan pendapat ulama. Saya pernah mendengar ketika imam sholat membaca Al-Quran itu dilakukan salafi. Apakah demikian dan bagaimana ketika kita sunnah? Saya pernah mendengar apa Bu? Apa Pak? Saya pernah mendengar apa Pak? Itu yang imam membaca Al-Quran itu di depannya itu ditaruh mushaf. Nah dia sementara dikatakan itu dilakukan oleh salafi, sementara sahabat atau nabi tidak pernah melakukannya. Ini bagaimana pun kita ikuti atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dikerjakan oleh seorang salaf, yaitu Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budaknya untuk menjadi imam, dan budaknya membaca Al-Quran karena kurang hafalannya. Jadi sebagian kaum muslimin yang mengerjakan itu, mereka mencontoh Aisyah radhiyallahu anha dengan dan budaknya dalam perbuatan tersebut. Dan itu perkara yang tidak terlarang dalam agama selama tidak menyelisihi dari rukun-rukun sholat dan juga kewajiban-kewajiban sholat. Wallahu a'lam. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustaz Ustaz. Izin bertanya Ustaz, benarkah hadis baru ada atau dibukukan 200 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jazakumullah khairan. Ulangi pertanyaannya. Benarkah hadis baru ada atau dibukukan 200 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Jawabannya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu tidak benar. Pembukuan mushaf terjadi ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pertama kali, kemudian setelah itu dirapikan di zaman Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau wafat sekitar pada tahun 60 Hijriah.
maka tidak sampai kepada 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan pembukuan Al-Quran? Apakah kemudian pembukuan Al-Quran itu bid'ah, sehingga seseorang membolehkan bid'ah hasanah? Mungkin itu yang dituju. Maka jawabannya adalah tidak, pembukuan Al-Quran bukan bid'ah, karena sudah disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada namanya ijma'. Ijma' itu adalah konsensus, kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari kesepakatan para sahabat adalah membukukan Al-Quran. Jadi dia bukan bid'ah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan melalui penelpon, ya. Kami buka pada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat dari Pekan Kemeringil, Palembang. Mau tanya, itu doa apa yang ini, Pak? Subhanallah, alhamdulillah. Nah, nanti dulu. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Mohon diulangi lagi, Pak. Bukan ini nanti. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka min dhanbi wa as'aluka rahmataka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kata itu. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau orang sholat itu melafalkan niatnya apa termasuk bid'ah? Dan saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mungkin doa yang dimaksud oleh Bapak adalah doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah doa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengakhiri sebuah majlis yang beliau duduk di dalamnya. Dan doa tersebut fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang terjadi saat bermajlis, yang tidak disengaja ataupun disengaja, baik melalui lisan ataupun melalui tulisan ataupun melalui perbuatan. Maka membaca doa ini, yaitu doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian adapun membaca niat, melafazkan niat saat mau sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, maka jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selama menjadi Nabi dan Rasul mengerjakan sholat 5 waktu sekitar 12 tahun. Mengerjakan sholat 5 waktu sekitar 12 tahun. 2 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Dan tidak ada satu riwayat pun dari Nabi Muhammad SAW yang sahih bahwasanya beliau sebelum sholat mengucapkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tidak pernah ada. Maka kita mengerjakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad SAW salatnya seperti itu. Selama 12 tahun beliau tidak pernah mengucapkan melafazkan niat secara jahar ataupun secara lirih. Maka kita mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah beliau. Wallahu a'lam. Suaranya enggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada pertanyaan melalui penelpon. Kami buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dari mana?
iklannya Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Setelah kalau sholat menunaikan rawatib itu apa pakai bacaan zikir, takbir apa enggak ya? Yang namanya 33 itu yang pertama. Yang kedua kalau bersama imam itu apa kalau imamnya sedang membaca Fatihah, harus membaca Fatihah atau diam? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adapun yang pertama adalah setelah salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, apa yang kita baca? Maka yang kita baca setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan selesai. Tidak membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 karena itu hanya dibaca saat sholat fardu saja. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, apakah makmum membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fikih dalam permasalahan ini, dan wallahu alam pendapat yang kita lebih condong kepadanya adalah apabila imam membaca dengan suara yang keras bacaan Al-Fatihah tersebut, maka makmum cukup mendengarkannya. Dan jika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka sang makmum mengucapkan amin. Dan setelah itu mendengarkan bacaan imam lagi pada surat setelah Al-Fatihah. Tetapi jika imam di dalam rakaatnya tidak membaca dengan suara yang keras, membacanya dengan suara yang lirih, maka makmum membacanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau sholat, maka ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang membaca dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Mali unaza'u fil Quran." Kenapa aku ditandingi dalam bacaan Al-Quran? Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak ada yang membaca di belakang beliau. Fantahan nasu min qiraatihim. Maka akhirnya orang-orang pun tidak membaca di belakang Rasulullah SAW kecuali illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Kemudian pada keadaan selanjutnya Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa jangan menjaharkan bacaan di depan imam yang sedang membaca dengan suara yang jahar. Akhirnya mereka pun menghentikan bacaan di belakang imam walaupun itu adalah bacaan surat Al-Fatihah. Adapun pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa la salata bi Fatihah illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah, maka ini adalah bisa digabung hadisnya dengan apabila imam tersebut membaca dengan suara yang lirih, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat tadi. Jadi bisa menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Dan juga pendapat jumhur rahimahumullah ta'ala yang mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, meskipun imam itu membacanya dengan suara yang keras, maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di sela-sela bacaan imam, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maka makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maka makmum membaca Ar-Rahmanirrahim. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya setelah imam membaca surat Al-Fatihah seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum membacanya meskipun bacaan Al-Fatihahnya makmum nanti teradukan dengan bacaan imam, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah.
maka tetap membaca. Kata jumhur seperti itu karena mempertahankan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tetapi wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum apabila imamnya membaca Al-Fatihahnya dengan suara yang lirih, menggabungkan hadis-hadis yang ada. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak tadi. Dan dengan berakhirnya 2 pertanyaan tadi, maka berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi tambahan atau khazanah hikmah bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini, kami mungkin meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan penutup dari kajian ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibatil muslimun a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun sebelum penutup, maka saya ingin menyebutkan apa yang sudah kita pelajari sebagai ringkasan, yaitu pada kesempatan kali ini kita mempelajari bahwa termasuk akidah dasar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam akidah beliau adalah bahwa beliau menyatakan hadis ahad, hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, menimbulkan ilmu, menghasilkan ilmu, dan mewajibkan amal, dan mengharamkan untuk diselisihi. Baik itu dalam perkara-perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara lainnya. Dan tidak ada yang menolak hadis ahad dalam perkara akidah kecuali ahli kalam dari kaum Mu'tazilah dan kaum Rafidhah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad bin Al-Si hafizahullah ta'ala.